Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang KPR. Lalu kita juga membahas bagaimana strategi-strategi supaya kita bisa lebih hemat atau lebih cerdas dalam melunasi utang KPR. Oke, untuk membantu pembahasan kita bisa online dulu, ikutin online kami, bisa membuka di kpr.online.kalkulator./kpr untuk mempermudah kita dalam mensimulasikan perhitungan KPR kita nanti. Oke, sudah masuk ke KPR online, kita masukkan. Untuk studi kasusnya, kita mencoba membuat utang KPR itu dimisalkan yakni 300 juta rupiah dengan bunga floating 13,5% dan lama angsuran 15 tahun. Kita baikkan dulu DP-nya ya untuk mempermudah kita sehingga 300 juta itu memang benar-benar utang KPR kita seperti itu. Kita abaikan dulu untuk DP-nya. Kita hitung. Nah, setelah kita hitung, kita mendapatkan angsuran 3.894.000 dengan total bunga yang dibayarkan untuk 15 tahun sebesar 400 juta. Total pembayarannya bunga plus utang KPR jadi 701 juta 92.000 seperti itu. Sang dari harga 300 juta menjadi 701.000 itu suatu harga yang fantastis ya, dia naik 2 kali lipat bunganya yang dibayar 400 jutaan. Itu suatu bunga yang fantastis nilainya. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, kita akan membahasnya satu persatu dengan lebih detail gimana caranya atau gimana strategi kita supaya kita bisa lebih hemat dalam mengelola KPR kita. Di sini bisa kita lihat juga tabel-tabel angsuran seperti itu dari tahun ke 0 sampai berakhirnya angsuran di bulan ke 180 seperti itu. Oke, kita kembali ke slide presentasi. Dari perhitungan tadi kita capture ya. Jadi angsuran per bulan dari utang 300 juta KPR tadi dengan bunga 13,5% per bulan dia membayar 3.894.000. Total bunga 401 juta, total pembayaran jadi total bunga plus pokok pinjaman 701 juta. Nah, ini di sini nih. Kita belajar menghitung bunga KPR anuitas dulu ya. Jadi kita berdasarkan tabel angsuran tadi, ini kita capture dari bulan ke-0 sampai bulan ke-5 saja. Misal di bulan pertama ya, bunganya kok bisa ketemu sekian sih, hitungannya dari mana? Nah, ini dia penjelasannya. 300 juta dari sisa pinjaman awal dikalikan bunga KPR 13,5% dibagi 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan, maka harus dibagi 12 bulan. Ketemu 3.375.000. Silakan kawan-kawan yang memiliki kalkulator untuk mensimulasikannya. Jadi, pokok pinjaman atau porsi pokok dari angsuran sebesar dari angsuran yang dibayar tiap bulan dikurangi porsi bunganya 3.375.000. Jadi porsi pokoknya ya hanya terbayar Rp519.000. Nah, porsi pokok ini nanti mengurangi sisa pinjaman 300 juta dikurangi 519.000 ketemu 299.480 rupiah. Oke, coba kita lanjutkan di bulan kedua ya. Bulan kedua sama saja ya. Jadi sebagai pengalih bunganya
Jadi ya ini sisa pinjamannya tadi setelah dikurangi pokok bulan pertama kali 13,5% per 12 bulan ketemu 3.369.000. Selanjutnya sama saja pokoknya angsuran per bulan dikurangi bunga yang dibayarkan tadi sama dengan Rp525.000. Hanya segini ya. Di awal-awal memang pokoknya itu kecil. Yang besar itu porsi bunganya. Nah, itu seperti ini. Jadi sisa pokoknya 299.480.000 dikurangi porsi pokoknya tadi ketemu 298.954.000 rupiah. Memang cukup ngeri ya kawan-kawan, porsi bunganya sangat besar, pokok bunganya kecil sekali yang dibayarin. Kenapa? Karena sisa pinjaman. Karena yang sebagai pengali bunga adalah sisa pinjamannya tadi. Karena karena KPR itu menganut bunga efektif, artinya bunga yang dibayarkan setiap bulan itu yang efektif dari sisa pinjaman. Nah, artinya setiap bulan porsi bunga yang dibayarkan akan menurun dan porsi pokok yang dibayarkan semakin maju atau semakin dibayar maka akan semakin besar. Itu kenapa bunga KPR anuitas itu disebut bunga piramida terbalik seperti itu. Udah paham ya kawan-kawan? Jadi memang cukup lumayan besar atau sangat besar sekali apabila kawan-kawan di awal-awal memulai KPR porsi bunganya sangat besar sekali. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui cara menghitung bunga KPR yang cukup mengerikan tadi, kita langsung lanjut saja untuk mengetahui strategi KPR cepat lunas. Gimana sih strateginya? Ya strateginya ya kalau cepat lunas ya dibayar. Itulah sederhananya. Tapi bagaimana sih hitungan pembayaran dari mempercepat KPR itu bagaimana perhitungannya? Jadi KPR ini berbeda dengan perhitungan dari pinjaman personal loan biasa ya, kawan-kawan yang tanpa agunan. Jadi intinya semakin kawan-kawan melakukan cicilan ekstra itu akan semakin menguntungkan. Nah, di sini cicilan ekstra itu ada dua opsi. Mau opsi angsurannya yang turun atau tenornya yang turun. Tapi untuk kali ini, untuk mempermudah pembahasan kita akan membahas tentang angsuran menurun, cicilan ekstra dengan opsi atau metode angsuran turun. Nah, kita masuk ya yang tadi ya. Jadi ini ada studi kasusnya. Pada tahun kedua dari pinjaman tadi yang 300 juta tadi dengan tenor 15 tahun, pada tahun kedua dia ingin melakukan cicilan ekstra 50 juta rupiah. Maka kita lihat ya, tadi di angsuran ke bulan kedua 4, ya kan, dia ingin melakukan cicilan ekstra. Nah, ternyata yang cukup mencengangkan, yang kita jarang ketahui, cicilan ekstra itu langsung mengurangi pokok pinjaman. Itulah titik poin keuntungan kita melakukan cicilan ekstra. Berbeda dengan cicilan personal loan, seperti itu, dia dengan apabila kita membayar lebih banyak, itu mengurangi bunga. Kalau di sini, pure mengurangi pokok pinjamannya saja. Mari kita simulasikan ya kawan-kawan. Jadi di bulan ke-24 ini, sisa pokok pinjamannya Rp284.765.176. Kita kurangkan 50 juta rupiah ketemu Rp235.765.176. Kita note dulu ya kawan-kawan angka ini. Kita masukkan lagi ke simulasi tadi ya. Baik, kita masuk ke tabel simulasi lagi atau di web tadi ya, KPR online. Jadi tadi sisa pokok di bulan ke-24
adalah 285.000 ya. Maaf, 285.765.176 rupiah melakukan cicilan ekstra. Melakukan cicilan ekstra artinya dia langsung memotong pokok pinjaman. Dia memotong berapa tadi? 50 juta ya. Jadi masih 235 juta rupiah. Nah, maka kita masukkan sama ya. Bunganya masih sama 13,5%. Angsurannya karena tadi dia udah membayar 2 tahun, artinya masih sisa 13 tahun lagi. Oke, mari kita hitung. Nah, di sini terlihat ya, angsurannya mengalami penurunan ya. Kita bandingkan tadi, dari 3.800.000 dia menurun jadi 3.200.000. Ya kan? Total bunganya juga menurun otomatis dan total pembayarannya. Apakah menguntungkan? Pertanyaannya seperti itu. Dengan kita membayar 50 juta, keuntungannya berapa sih? Keuntungan yang kita peroleh atau kita bisa menghemat berapa rupiah sih? Mari kita hitung ya kawan-kawan. Oke, beginilah perhitungannya kawan-kawan. Jadi ini kita note dulu ya. Ini pembayaran totalnya tanpa ada cicilan ekstra. Dan ini, bawah ini adalah total pembayaran ketika kita melakukan cicilan ekstra di tahun kedua. Jadi perhitungannya seperti ini. Angsuran 2 tahun yang udah masuk nih. Ditambah cicilan ekstra 50 juta tadi yang dibayarkan. Ditambah sisa dari angsuran ini. Setelah dilakukan cicilan ekstra, kan masih ada angsuran yang harus dibayar. Nah, sekian ini totalnya. Kita jumlahkan ya, 24 kali angsuran dikali angsuran lama, ditambah 50 juta rupiah, ditambah sisa utangnya tadi, angsurannya. Totalnya 644.778. Maaf, 644.778.670 rupiah. Ini dari 701 juta menjadi 644 juta, hemat berapa? Hemat 56.313.343 rupiah. Lumayan kan kawan-kawan, uang segini dihemat bisa buat beli mobil bekas mungkin, atau bisa buat tabungan anak mungkin, ya kan? Nah, karena kita melakukan cicilan ekstra 50 juta ini, seperti itu. Terus, apabila kita ingin melakukan cicilan ekstra lagi, apa bisa? Ya masih bisa. Dan pasti akan lebih hemat lagi. Penasaran? Mari kita simulasikan lagi. Oke, ini dimisalkan lagi studi kasusnya di tahun keempat dia melakukan cicilan ekstra lagi sebesar 50 juta. Mari kita simulasikan saja ya. Ini, atau kalau kita lebih jelasnya kita langsung ke KPR online tadi saja ya. Oke, yang saya tampilkan ini adalah perhitungan di cicilan ekstra yang pertama. Karena tadi melakukan cicilan ekstra di tahun kedua, itu cicilan ekstra yang pertama itu dia mengubah angsuran turun ya. Nah, jadi kita mengacunya ke sini nih, bukannya ke yang awal tadi, jadi ke yang setelah dibayar cicilan ekstra 50 juta. Jadi di tahun kedua atau di tahun keempat berikutnya berarti di sini masuknya tahun kedua lagi ya kan. Perhitungan tahun kedua ini ke dia cicilan atau sisa pokoknya masih 220.403.900 rupiah. Nah, ini yang akan dikurangi 50 juta lagi. Jadi ini dikurangi 50 juta, ketemunya 170.403.900 rupiah. Ya kan? Ini bunga floatingnya tetap dan ini sisa angsurannya, atau tenor angsurannya masih berarti kurang 4 tahun kan, berarti sisa 11 tahun lagi. Kita hitung ya. Nah, ini angsurannya tuh semakin turun lagi kan kawan-kawan. Nah, semakin turun, bunganya juga semakin turun, total pembayarannya semakin turun. Nah, selanjutnya mari kita cek ya. Jadi overall totalnya tadi setelah kita melakukan 2 kali pembayaran ekstra berapa sih? Yuk kita hitung saja yuk.
Nah, ini ya. Jadi di sini ada 3 tabel. Yang pertama tadi perhitungan tanpa adanya cicilan ekstra. Ini cicilan ekstra apa? Tabel setelah cicilan ekstra yang pertama. Ini tabel setelah cicilan ekstra yang kedua. Nah, kita memasuki yang cicilan ekstra yang kedua ya. Jadi perhitungan total uang yang kita keluarkan apabila kita melakukan 2 kali cicilan ekstra tadi sampai kita lunas. Nah, jadi angsuran 2 tahun pertama ini ya. Angsuran 2 tahun berikutnya berarti dengan angsuran sekian ya. Plus cicilan ekstra yang pertama 50 juta plus cicilan ekstra yang kedua 50 juta plus sisa angsuran yang harus dibayar. Jadi ini sisanya yang terakhir tadi, perhitungan terakhir. Jadi totalnya 24 kali angsuran yang pertama, ini ya. Terus tambah 24 kali angsuran yang kedua, ditambah 50 juta, tambah 50 juta, ditambah sisa angsurannya tadi. Totalnya 598.000, maaf 598.551.546 rupiah. Nah, dari 700 juta menjadi 598.500.000. Berapa yang dihemat? Dengan 2 kali melakukan cicilan ekstra hanya Anda menghemat 102 juta. Bisa dapat Avanza, bisa dapat apa lagi ya? R3 bukan kawan-kawan. Nah, semakin sering kawan-kawan melakukan cicilan ekstra, semakin hemat nilai KPR kawan-kawan. Itu yang jarang sekali bank kemukakan ke kita, karena semakin sering kita melakukan cicilan ekstra, berarti bunga yang terserap oleh bank semakin sedikit dong. Nah, ini ya resumnya. Jadi tanpa angsuran atau tanpa cicilan ekstra, total bayarnya sekian. Dia membayar cicilan ekstra di tahun kedua, jatuhnya 644 juta, hemat 56.300.000. Apabila dia melakukan 2 kali cicilan ekstra, berapa yang dihemat? 100 jutaan. Nah, bisa dibayangkan apabila kawan-kawan semakin sering melakukan cicilan ekstra dengan nominal yang semakin lebih tinggi, maka total bayarnya kawan-kawan akan semakin hemat. Itu akan memperingan pertama cash flow kawan-kawan ya kan, terus apa namanya bisa lebih cepat melunasi KPR. Seperti itu ya kawan-kawannya. Jadi KPR itu memang cukup mengerikan apabila kita biarkan saja. Tapi kalau kita semakin sering membayar, semakin sering misalnya kita mempunyai tabungan, kita save, kita hemat, kita masukkan ke cicilan ekstra, maka total bayar KPR pun menjadi lebih ringan, seperti itu. Oke kawan-kawan, cukup segini dulu ya pembahasan tentang KPR. Semoga simulasi ini membantu kawan-kawan. Terima kasih sudah mengikuti konten ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.